Pemirsa Komisi 3 DPR terpaksa menutup sementara kegiatan persidangan selama beberapa hari. Hal ini dilakukan setelah sejumlah anggota Komisi 3 DPR terkonfirmasi COVID-19. Mulai hari ini kegiatan di Komisi 3 DPR ditutup sementara setelah sejumlah anggota Komisi 3 DPR terkonfirmasi COVID-19. Namun demikian penutupan sementara ini belum diketahui kapan berakhirnya. Sebelumnya Sekjen DPR juga menutup sementara 3 area di lingkungan gedung DPR, di mana ketiga area itu adalah ruang MKD, Komisi 1, dan Wakil Ketua DPR. Guna mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Renard Christian dan juru kamera Sartika Harahap dari Gedung DPR Jakarta. Renard, sejauh ini sudah berapa area yang ditutup oleh Sekjen DPR dan sampai kapan penutupan tersebut, Renard? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Memang pada beberapa waktu lalu akibat ditemukannya beberapa kasus positif COVID-19 yang mengenai beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga beberapa ASN dan juga tenaga ahli yang bekerja di DPR, pihak Sekretariat Jenderal DPR memang melakukan beberapa penutupan pada hari sebelumnya, yaitu pada Rabu dan juga Selasa. Sudah dilakukan penutupan di 3 area, yaitu di ruangan MKD, lalu di ruangan Komisi 1, dan juga di ruangan Wakil Ketua DPR, lantai 4, tepatnya di Gedung Nusantara 3, di mana untuk ruangan MKD dari informasi yang kami terima nantinya akan ditutup sampai masa sidang ketiga tahun ini, yaitu nantinya akan ditutup sampai 18 Februari 2022. Sedangkan untuk ruangan lainnya seperti ruangan Komisi 1 ataupun juga ruangan Wakil Ketua DPR lantai 4 di Gedung Nusantara 3 ini memang masih belum dijelaskan sampai kapan nantinya akan ditutup. Selain 3 area tersebut, ada lagi penambahan 1 ruangan lagi, jadi total ada 4 area yang ditutup oleh pihak Sekretariat Jenderal untuk melakukan pembatasan kegiatan sementara akibat ditemukannya positif COVID-19 di antara para anggota Dewan dan juga tenaga ahli, di mana untuk hari ini mulai diberlakukan penghentian ataupun penutupan sementara, saya dapat katakan sebagai lockdown di Komisi 3. Jadi total sejak kemarin sudah ada 4, yaitu ruangan MKD, lalu ruangan Wakil Ketua DPR, lalu ada ruangan Komisi 1, dan hari ini adalah ruangan Komisi 3. Namun terkait kapan nantinya ruangan Komisi 3 ini akan dibuka kembali, ini masih harus menunggu, di mana pihak Komisi 3 masih bisa memastikan kapan akan ditutup. Mengingat juga pihak Komisi 3 mengatakan ada beberapa persidangan yang memang harus diselesaikan pada minggu ini. Namun bila nantinya memang harus dilakukan persidangan, tentunya harus menunggu izin pimpinan, dan bila dilakukan harus melakukan protokol kesehatan yang ketat dalam melakukan persidangan tersebut. Namun memang informasi yang kami terima hingga sekarang ini untuk penutupan ruang Komisi 3 masih menunggu informasi lebih lanjut. Dan tentu dapat kita sampaikan bahwa jadi ada sampai hari ini, sampai Kamis 3 Februari 2022, ada 4 area yang ditutup oleh Sekretariat Jenderal DPR untuk melakukan sebagai bentuk antisipasi akibat ditemukannya virus COVID-19 di antara para anggota Dewan dan juga tenaga ahlinya. Eliza. Ya, Renard, lantas siapa saja yang sejauh ini informasi yang Anda dapatkan yang terpapar COVID-19 dan seperti apa kondisinya? Ya, hingga hari ini dari pihak Sekretariat Jenderal mengatakan memang ada sebanyak 89 orang yang dinyatakan positif COVID-19, yang dimana 89 orang ini terdiri dari 80 orang tenaga ahli dan juga ASN yang memang bekerja di DPR, dan sedangkan 9 orang lagi adalah anggota DPR, di mana 89 orang ini adalah hasil tracing yang dilakukan oleh pihak DPR dan menemukan memang
ada 89 orang karyawan dan juga anggota DPR RI yang dinyatakan positif COVID-19. Untuk kondisi dari ke-89 orang ini memang kami belum memperoleh informasi lebih lanjut, namun untuk sementara mereka tentunya tidak melakukan aktivitas di gedung DPR karena harus ditutup sementara hingga waktu yang masih memang belum ditentukan oleh pihak DPR. Eliza. Baik, terima kasih atas informasinya Renat. Pemirsa, demikian Renat Christian dan juru kamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta.